Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Islami banget. Sama dari Mekah banget. Di Mekah. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin mengabsen kalian satu persatu ya, anak-anak. Ya, Pak. Labibah, Saya. hadir ya. Baskara, hadir. Nisaul, Hadir. Indami, Hadir. Indi, Hadir, Pak. sakit. Sakit ya. Ada suratnya ya? Ada Ya, Pak. di sekretaris. Sri Mustika, Hadir. Ahmad Firmansyah, Hadir, Pak. hadir. Rizka Nur Fauzia, Hadir. hadir. Yang nggak masuk berarti cuma Iti ya? Iya. Ya. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan materi ke kalian tentang teks biografi anak-anaknya. Ada yang tahu teks biografi? Belum, Pak. Kayaknya. Saya Belum ya? Lupa. 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 Menceritakan tentang seseorang aja. Seorang siapa? Setahunya saya tidak. Masa lalu kamu ya? Bukan. Menceritakan tentang seseorang, oke. Tentang masa depan, Mas. Tentang seseorang, Pak. Oh, seseorang. Iya. Baik, baik. Teks biografi itu narasi faktual berdasarkan fakta atau data real pada tokoh inspiratif yang kita ceritakan ya. Bapak ada contoh di sini. Satu tokoh penyanyi musik solo jazz terkenal Indonesia. Ada yang tahu? Coba Lulus, Pak. buku ya Mas? Enggak. Lulus. Lulus. Berapa umurnya Mas? 39 tahun ini 39. Pak. Oke. Agustus. 26 Agustus. Apa karirnya Mas? Musisi, Pak. Di sini ada penyanyi solo jazz terkenal yaitu Tulus. Namanya Tulus, berapa umurnya pada tahun ini? 39 tahun. Dan lahir pada 20 Agustus 1987 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kalau apa karirnya? Kita menceritakan tentang karirnya. Karirnya itu puncak tertingginya itu mendapatkan penghargaan pada ajang AMI, teman-teman. Oh, Ami Award. AMI Award. Association. Award apa ya? AMI itu Anugerah Musik Indonesia. Itu ya, Anugerah Musik Indonesia. Dan meraih kategori penyanyi solo terbaik, penyanyi solo jazz terbaik. Tentunya bukan orang solo ya. Aduh. Nah, di sini Bapak telah memetakan apa itu teks biografi. Yang pertama itu tentang riwayat hidup seseorang. Nah, selanjutnya adalah mengetahui perjalanan kehidupan tokoh. Berarti kita ingin menceritakan seseorang itu harus tahu latar belakangnya, perjalanannya, karirnya, pendidikannya, itu harus tahu. Yang kedua, ditiru cara suksesnya. Kayak Motivasi. iya, motivasi, betul banget. Kalau Mas Tulus tadi kan penyanyi. Barangkali ada yang suka nyanyi, bisa kita pelajari tentang teknik-teknik bernyanyinya. Tapi harus cara yang halal ya, bukan LC ya. Astagfirullah, Pak. Nah, penyanyi hard rock mungkin, penyanyi pop, penyanyi rock, dan masih banyak yang lainnya. Saudara,
Di sini ada unsur-unsur biografi. Yang pertama ada riwayat kelahiran tokoh, dan selanjutnya riwayat pendidikan tokoh, dan selanjutnya upaya meniti karir dan penghargaan yang didapat, dan riwayat pembina keluarga jika sudah menikah. Nah, di sini Bapak telah memetakan tentang jenis-jenis teks biografi ya. Di sisi penulisan ada biografi dan autobiografi. Kalau secara struktur itu sama, tapi bedanya hanya pada kalau biografi itu menceritakan orang lain. Kalau autobiografi kita menceritakan Diri sendiri, Pak. diri kita sendiri, betul. Kalau isinya ada tadi ada perjalanan hidup, ada karir, betul. Nah, di sini biografi berasal dari bahasa Yunani, teman-teman ya, yang memiliki tentang arti hidup, dan rapinya berarti tulis. Berarti biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang, baik itu tokoh-tokoh nasional, baik itu penyanyi, baik itu ayah ibu kita, orang terdekat kita. Nah, di sini Bapak ingin kalian membuat tentang teks biografi satu saja. Siapa yang bisa? Supaya lebih mudah saja, mungkin autobiografi. Ceritakan diri. Ya, Mas Firman, silakan. Silakan. Autobiografi, Pak. Iya. Teman-teman, autobiografi tadi adalah cara kita mengenalkan diri kita sendiri, kata Bapak itu. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Firmansyah, lahirnya bulan Oktober ya 2003. Saya lahir di Jombang. Pada masa itu masih Jombang yang asri, Jombang yang keren. Saya lahir di Sumberagung, desanya, kecamatannya Mekaru. Sama dengan bapak itu, kami satu kecamatan, tapi saya lebih kecil jauh 30 tahun jenjangnya. Hobi saya adalah menulis. Sekarang saya kelas 10 SMP. Hobi saya menulis dan sepak bola. Hobi saya adalah menulis dan sepak bola. Terus kesukaan saya, makanan kesukaan saya adalah pisang, buah pisang sama wortel. Berapa kata ibu saya, kalau kita makan wortel mata kita akan selalu sehat. Jadi saya makan wortel dari umur 2 tahun sampai sekarang. Gitu. Oh, sekolah. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Bulan. Ya, itu sekarang ini. Terus kegiatan sehari-hari saya bersekolah. Kalau sore saya mengaji di TPQ sampai rumah, terus pulang sorenya main bola. Sudah, silahkan duduk. Ya, tepuk tangan. Sudah sangat bagus ya. Tapi Bapak koreksi sedikit. Yang diceritakan Mas Firman tadi adalah autobiografi. Yang bisa kita ambil dari cerita Mas Firman tadi apa? Dia suka makan pisang. Betul. Suka main bola. Sayur. Suka hanya mengaji
Betul. Tetapi di sini tidak ada susahnya ya. Ya. Kita lihat. Ada serunya. Kan masih kecil, Pak. Saya kecil ya. Masih Pak. Oh gitu. Mungkin ada hal yang tidak disukai sama ya. Siapa? Mas Firman. Iya. Hidupnya kurang seru. Sepak bola Pak, saya kalau sore. Tapi kalau terlalu sore nanti ibu saya marah. Kalau malam, Di bawah sapu. kalau malam sepak apa? Sepak bola api ya. Kalau malam ngopi di warung berlengkok. Dikurangi mas ngopinya ya. Ya Pak. Sementara tuh. Nah, itu tadi contoh teks autobiografi yang telah dipaparkan oleh Mas Firman ya. Di sini ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, biografi memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi apa yang dialami tokoh tersebut yang telah dialami selama rentetan hidupnya ini diceritakan berdasarkan fakta. Kalau semisal Pak Jokowi kuliah di UGM, ya diceritakan kuliah di UGM. Ya. Kalau yang kedua, isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Jadi kita harus menceritakan perjalanan saat dia masih kecil, saat dia beranjak dewasa sehingga mencapai puncak kesuksesan. Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Tentunya teks biografi ini tidak hanya memiliki ciri-ciri teksnya saja, tetapi mempunyai struktur yang jelas. Ada 3 struktur yang bisa Bapak sebutkan, yaitu orientasi, masalah, dan apa namanya? Orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa dan contohnya? Orientasi merupakan bagian di mana menjelaskan tentang pengenalan tokoh Pak. Berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan terlebih lagi. Betul. Contohnya apa? Contohnya Nama. nama, Tempat tempat tanggal tanggal lahir, pendidikan, hobi, pacarnya, suami istrinya, ibu bapaknya, Betul. Yang kedua, kakaknya nggak gitu Pak. Hah? Bapak. Yang kedua, peristiwa atau masalah. Nah, contoh nih, contoh yang bisa Bapak jelaskan. Bagian peristiwa kejadian merupakan bagian berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami. Yang termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Ada yang bisa kasih contoh satu tokoh yang dialami satu tokoh sehingga ia bisa mencapai puncak kesuksesan. Contohnya era Kartini yang dipaksa perjodohan itu Pak, itu kan bawa era Kartini jadi gimana caranya dia bisa punya sekolah. Oh, Iya, masalahnya yang menarik. feminisme ya, Iya. kesetaraan gender pada saat itu, di mana kesetaraan wanita ini lebih rendah daripada pria. Betul, betul banget. Ini artinya di sini bagian masalah ini bukan berarti masalah, tapi masalah terus sehingga dia bisa mencapai puncak kesuksesan. Bukan puncak kesuksesan terus buat masalah. Masalah dulu, Pak. Iya, Ahmad Zoni. Nah, udah sukses nih. Pakai narkoba, keluar, pakai lagi, masuk lagi. Nah, gitu itu tidak bisa kita teladani ya. Kan kalau masalah itu tidak bisa memotivasi, Pak. Berarti nggak dianggap biografi. Masalah itu proses pendewasaan pada hidup kita. Siap. Nah, masalah itu tidak bisa kita dapatkan tanpa kita melakukan sebuah proses dalam kehidupan kita. Nah, jadi
kalau kita ada masalah semisal, nah, dari masalah itu kita menjadi lebih semangat lagi, lebih kuat, lebih strong. Jadi seorang manusia sesungguhnya ya. Ya. Tuh, dia orientasi ya, Pak. Oh, orientasinya ya. Orientasinya belum. Tuh. Orientasi ada yang tahu? Dan sebutkan satu tokoh. Penutup, Pak. Betul, pandangan penulis. Boleh ada atau tidak? Opsional. Harus ada. Iya, nggak harus ada. Tetapi semisal ada, coba sebutkan siapa? Pandangan. Ini kan Dari menurut pandangan pandangan penulis ke penulis. pandangan Iya. tokohnya. Jadi seumpama gimana Pak itu maksudnya? Apakah bisa dijadikan seperti kesimpulan gitu Pak? Iya, gimana Pak? Itu kesimpulan atau Kodam. Atau Bukan kodam, Mas, ya. Tolong. Bisa. Gini, di bagian orientasi ini adalah bagaimana penulis ini mendeskripsikan dari awal sampai akhir apa yang bisa dipelajari dari tokoh tersebut. Nah, itu. Ya. Coba. Maknanya Iya. berarti Mas ya. Pak. Mas. Makna ya. Ya. Semantik ya. Contohnya Kesimpulan. apa, Pak? Apa sih kok makna sih, Pak? Contohnya gimana Pak? Kan itu Semantik, Mas. contohnya. Kalau dari apa ini pandangan penulis, Bapak. Bapak sebagai penulisnya gimana menurut Bapak? Kalau saya nih, Ya. nah, R.A. Kartini ini adalah pejuang dari kalangan wanita ya. Di kalangan wanita ini ditindas dan dianggap sepele pada waktu itu. Bukan sepele ya. Ya. Bukan. Jadi strata wanita ini lebih rendah daripada laki-laki dan R.A. Kartini itu berhasil memperjuangkan hak-hak wanita untuk contohnya pada masa saat itu dan hingga masa sekarang ini wanita bisa sekolah sama. Jadi presiden. Ya. Coba siapa Mas? Presiden Megawati. Megawati ya, betul. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi saking kuatnya ibu-ibu di jalan bebas ngapain? Bebas Mas, kan kiri kanan beloknya ke atas. Itu cewek karena kaki. Gitu ya. Sudah paham? Nah, di sini Bapak telah menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Nah, ini biografi merupakan tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang secara sederhana. Biografi dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Nah, selanjutnya setelah pengertian ada ciri-ciri. Nah, membuat fakta disajikan dalam bentuk narasi itu secara berurutan ya. Menceritakan perjalanan hidup, memiliki struktur yang jelas tadi. Tentunya strukturnya ini orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Dan selanjutnya ada pola penyajian karakter kumpul teks biografi secara langsung dan tidak langsung gitu. Tadi menceritakan karakter unggul dari tokoh tersebut. Pak mau tanya. Iya, Maksud secara langsung atau secara tidak langsung itu maksudnya kayak gimana? Apa kayak Mas Iwan tadi itu secara tidak langsung? Oh, oke. Kan penyajian karakter unggul teks biografi secara langsung dan secara tidak langsung. Contohnya sekarang, Bapak sekarang ini langsung apa tidak langsung? Langsung. Langsung ya. Kalau tidak langsung, ini Bapak menyampaikannya pada saat bisa kayak buku, betul. Zoom. Zoom langsung. Kita kan nggak tahu Itu kan Zoom kan itu daring lewat dalam jaringan. iya, lewat online. Kan tidak bertatap muka secara Langsung lewat angkot. Tapi secara simulacra. gitu ya. Oke. Ada lagi? Saya. Iya. Monggo. Biografi itu kan faktual ya.
agama Sinta itu kan kita menganggapnya kan tidak nyata. Tapi Patung mereka, itu mbak. tapi kan mereka menganggapnya nyata. Itu bagaimana? Apa kan bisa dijadikan Oh, faktual tidak secara umum, cuma di kalangan beberapa orang Faktual yang khusus, menganggapnya tapi itu nyata. bukan faktual nggak sih, fiksi nggak sih mbak? Ya mana? Krishna. Iya. Ramayana, Mahabharata. Aku nggak sih. Masalah juga ada buku sejarahnya juga. Iya, gini ya. Ada. Krishna atau Dewa Krishna Ada. itu diwujudkan sebagai Interpretasi. dari dewa agama Hindu. Apalagi di India sana, Mbak, sosok Krishna ini dijadikan sebuah tokoh keteladanan mereka. Nah, tergantung konteksnya, Mbak. Satu agamanya. Konteks agama ya. Gitu. Jadi bisa dimasukkan biografi, bisa disebut sebagai biografi. Iya lahirnya Krishna. Ayo. Kan ada tanggal-tanggal itu di bukunya ada. Oh ada tanggal. Iya, tapi saya tidak tahu. Fotonya juga ada. Krishna Krishna itu Ayah Indonesia representasi. juga ada. Krishna itu representasi dari Wisnu. Oke, Wisnu nanti ngomongin. Iya, masukkan. Kita ambil wali songo aja, Mbak. Ya, wali songo kan emang ada, Pak. Ya, memang Menurut ada. kepercayaan kita. Menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Tapi tanggal lahirnya ada pak. Siapa? Wali songo. Ada, Mas. Wes nggak tahu belajar. Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel. Ampel. Tidak pernah wali songo ya. Islam. SKI. Oh. Sorry pak. Ada. Saya soalnya. Dia nggak pernah masuk, Pak. Biasa bahasa Inggris pak sebenarnya. Biasanya yang ziarah Dia ateis, Pak. ibu-ibu NU muslimat gitu, Mas. Kalau bapaknya enggak. Gimana? Ini bukan dia ada langsung. Bapaknya enggak. Asalkan dijaga pengamanan saja, Pak. Gitu. Banser. Banser, pasukan inti pada Nusa juga. Gitu. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Nah, Bapak kan sudah memberikan kalian materi nih tadi tentang Ya. pengertian, ciri-ciri, Jenis. jenis, Struktur. struktur, dan contoh, Contohnya. dan Krishna ya. Ya. Jangan saja, Bapak. Nah, Bapak ingin kalian kan sudah dipelajari nih tadi. Nanti Bapak kirimkan ini. Bapak ingin memberikan kalian tugas yang bertemakan yang telah Bapak buat itu bertemakan dunia atau museum biografi. Nanti ada scan-nya, ada kayak media gunung, ada dombanya, ada Roblox-nya. Jadi perpaduan menarik antara media online dan media sesungguhnya gitu nanti. Dan ada materi-materinya Bapak ulas dan Bapak berikan asesmen tentang materi-materi yang telah Bapak berikan ya. Nanti Bapak mohon dikerjakan secara sungguh-sungguh ya. Ya, Pak. Individu, Pak. Apa? Individu. Iya, individu. Terakhir kapan, Pak? Terakhir nanti malam ya. Nanti malam. Oh, nggak bisa ya nanti malam. Besok, Pak. Besok ya. Pertemuan selanjutnya, Pak. Pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi Bapak tagih di pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Sudah paham ya? Paham. Baik. Waktu Bapak sudah selesai. Bapak ingin mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.